Jumpa lagi di channel Mister Abraham. Hari ini tanggal 6 Juni 2023, kembali lagi saya mengupdate tanaman sayur hidroponik yang ada di pekarangan rumah. Ya, ini tanaman pertumbuhannya sangat bagus dan sudah masuk umur 20 hari setelah pembibitan, ya. Terus di sini yang kelihatan yang ada di sini ini adalah penanaman yang pertama, yang ini terbagi dua bagian ya. Di mana bagian yang pertama ini umurnya sudah 20 hari, dan bagian yang kedua itu yang kelihatan yang di ujung sandera, itu umurnya sudah 17 hari, dan itu sudah penanaman yang kedua ya. Sudah penanaman yang kedua, dan jika dilihat memang pertumbuhannya tidak begitu jauh ya. Itu cukup bagus semua. Di dalam budidaya tanaman hidroponik ya, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya tanaman atau sayur hidroponik itu bisa berhasil dengan baik. Adapun hal-hal yang menurut saya itu sangat penting ya diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu mengenai media tanam. Jadi media tanam ini kita menggunakan uh, pipa ya, PVC dan air. Itu yang pertama. Di mana pipa itu sangat dibutuhkan ya. Dan itu pada saat membuat lubang itu harus sejajar supaya pada saat penanaman nanti tanaman itu bisa lurus. Terus air itu sangat penting. Harus menggunakan air yang jernih dan memenuhi standar untuk tanaman. Standarnya yaitu bahwa air itu harus bebas dari kuman, dan juga pH, yaitu kandungan pH air itu tidak boleh lebih dari 7 dan tidak boleh kurang dari 6. Itu rata-rata tanaman sayur hidroponik itu posisinya sampai di situ, saudara. Nah, terus yang kedua yang sangat penting sekali yaitu bibit. Dalam pemilihan bibit itu sangat perlu sekali, saudara. Kenapa? Karena memang bibit yang dijual di pabrik ya, memang semuanya tidak di dalam satu kemasan itu tidak begitu merata ya bagusnya. Karena ada yang bagus warna hitam, bahkan ada yang keriput, ada juga yang warnanya masih coklat. Dan itu sangat sangat berpengaruh. Jadi pada saat pembibitan itu memang perlu di satu media itu diberi bibit 3 sampai 4. Jadi pada saat di antaranya itu baru kita bisa melakukan pemisahan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali, hal-hal yang perlu diperhatikan. Terus yang ketiga, menurut saya ya, yaitu pompa. Nah, pompa air yang kita gunakan itu harus disesuaikan dengan uh, proses perputaran air di dalam pipa. Karena jika pompa yang kita gunakan itu terlalu besar, debit airnya akan kencang. Dan itu akan membuat uh, proses penyaluran air dalam pipa bisa menyebabkan tertumpuk di satu pipa seperti ini, saudara. Saya perlihatkan. Ini karena kita menggunakan sumber pemasukan air itu satu. Jadi pada saat jika pipa itu kencang, maka di pipa ini ya, ini akan penuh, karena proses perputaran air di dalam ini tentu akan terhambat oleh
akar-akar tanaman, sehingga keluarannya juga lambat, jadi bisa meluap. Nah, itu perlu. Jadi pipa itu harus disesuaikan perputarannya dengan pompa ya. Maksud saya pompa. Jadi nggak boleh terlalu deras. Nah, jadi ini cukup bagus jika lebih kecil ya. Maka perputaran air di dalam pipa itu akan lancar juga, saudara. Tidak akan pernah meluap. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, terus hal berikutnya ya, selain pompa, itu juga lingkungannya. Lingkungan itu di mana posisi kita menempatkan tempat budidaya itu untuk sayur hidroponik ini, itu tempatnya harus terkena sinar matahari ya, terkena sinar matahari, karena tanaman ini memang membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis ya, untuk pembakaran makanan yang akan diserap ke daun dan batang ya. Itu sangat perlu sekali karena jika tidak terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan pertumbuhannya lambat, saudara. Jadi itu sangat perlu juga diperhatikan. Nah, terus yang berikutnya yaitu pelindung ya. Memang tanaman hidroponik ini memang lebih bagus menggunakan penutup ya, dengan menggunakan plastik UV untuk mencegah air hujan ya, untuk mencegah air hujan turun ke pipa supaya nutrisi yang ada di dalam pipa itu tetap terkontrol. Terus yang kedua, fungsi plastik itu untuk mengurangi paparan radiasi sinar ultraviolet ya dari matahari sehingga tanaman ini tidak layu. Dan hal berikutnya yang sangat penting sekali yaitu pupuk ya, dimana pupuk daripada tanaman ini itu menggunakan pupuk AB mix, dan itu memang sudah tersedia, saudara, di pasaran, tinggal digunakan saja. Cuma menggunakan pupuk AB mix sayuran ini itu perlu diperhatikan mengenai standar daripada pemakaiannya. Untuk jenis tanaman itu berbeda-beda. Nah, seperti untuk tanaman pakcoy ini, yaitu kandungan nutrisi yang sangat cocok itu antara 1050 sampai 1400 ppm. Nah, itu standarnya, dan jika itu dipenuhi itu tanamannya akan subur. Tapi jika kurang dari itu maka tanamannya tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna, saudara. Jadi saya kira itu hal-hal yang sangat perlu diperhatikan di dalam budidaya tanaman hidroponik. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua untuk menginspirasi di dalam bercocok tanam sayuran secara hidroponik dan secara modern ya. Dan ini sangat menghemat dan praktis sekali, saudara. Oke, jangan lupa didukung channelnya ya dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih.